Nah, tamam. Yalla Arabi. Yalla itu artinya ayo. Jadi ayo bahasa Arab gitu ya. Dan di situ Mm-mm. ada ta'alam summa takalam. Ayo kita belajar dan langsung praktek. Ta'alam belajar, takalam langsung ngomong gitu ya. Jadi yalla Arabi satu. Oke, langsung atali, atali itu next gitu. Atali itu baru pengenalan huruf hijaiyah ya. Atali ini next lagi atali. Jadi kita bilang atali itu next. Nah, sanabda min madrasah ya. Jadi walaupun kita udah selesai madrasah, tapi karena kita belajar walaupun kelas virtual, nanti ada bab tentang kelas virtual. Jadi biar kita langsung pakai kosakata kelas virtual itu. Tapi kita mulai dari yang kelas gak virtual dulu jadi ya. Madrasah ya. Jadi bahasa Arab itu mudah karena dari satu turunan kata jadi macam-macam. Kita belajar kata kerjanya darosa, ya kan? Darosa. Tempat belajar jadi madrasah. Gurunya disebut mudaris gitu. Jadi mirip-mirip. Pelajarannya disebut ad-darsu. Maka di situ ditulis ad-darsu al-awwalu, pelajaran pertama dari kata darosa. Jadi kalau kita udah tahu satu kata, itu tinggal kita bolak-balik, kita mainin, kita putar-putar, udah jadi banyak kosakatanya. Itu mudahnya bahasa Arab. Jadi dari darosa belajar, Al-awwal. darsun pelajaran, madrasah tempat belajar yaitu sekolah gitu. Jadi mudahnya itu. Kayak kalau bahasa Indonesia kan ada misalkan mendidik, pendidik, ya, pendidikan. Nah, kayak itu kan itu juga kata turunan kan. Sudah bahasa Arab juga gitu. Dari darosa, ya, ingat darsun pelajaran, adrusu saya belajar, madrasah tempat belajar yaitu sekolah. Ayo atali. Nah, ro'aina surah ya, surah itu gambar kan. Saya pengen dengar dulu gitu. Sa'astami ya, asma ya. Makanya ada sami Allahu liman hamidah, sami'a itu mendengar ya. Sa'asma saya ingin mendengar. Mungkin bisa Pak Riki dulu. Kalau dengar kalau lihat surah ini coba susun kata-kata dengan bahasa Arab yang sesuai dengan deskripsi ini yang ada di gambar ini. Misalkan saya kasih contoh dulu ya. Kita lihat di situ ada buku warna merah ya kan di sebelah kanan. Nah, kita Ya. bilang Alkitabu ala maktab, ada buku di atas meja gitu. Coba kan gambar ini masih banyak yang lain belum dibahasa Arabin gitu. Coba Ya, dibahasa ya. Arabin dulu buat pemanasan pertama. Gak apa-apa, coba-coba dulu. Oke. Eh, Al-Ustadz, Mhm. Al-Ustadz akmalu fi apa ya? Papan tulis apa Ustazah? Saburoh. Oh, saburatun. Hmm. Al-Ustadu Tadi Pak Ustadz, kalau diartikan Ustadz Ustadz menulis di papan tulis atau ya menulis di papan tulis gitu. oke. Okay. Uh, Biasanya kalau menulis itu kita pakai kata kerjanya kataba. Makanya kitab kata kan itu buku kan. ya. Maktab meja. Makanya dia dekat kataba menulis, kitab buku, maktab meja. Ya, jadi kita pakainya kataba al ustadu ala saburoh. Nah, gitu. Jadi Oh, saburotun papan tulis. ala Kataba saburo. Kataba jadi al ustazu ustadu al ala ustazu saburoh. ala saburo. Sabun. Tamam. Tafadholi kita coba Bu Indri. Oh, al-tolibun tajlisu ala kursi. Kursi Atau libu yajlisu ala ya kursi. ala Jadi kalau perempuan nanti boleh tajlisu. Cuma kita lihat di sini oh dia ya. tolibnya lagi laki-laki. Jadi kalau atau libatu benar tajlisu karena di sini atau libu yajlisu. Nah, sahih. Oke. Ya. Lagi Pak Riki lagi. Kita balik lagi ke Pak Ya. Riki. Masih ada nih gambar-gambar yang belum kita bahasa Arabin. Uh,
Oh, aduh, tapi enggak. Jam dinding itu jam 8 pagi ya. Jam 7 pagi. Jam 7, jam 7. Waktu saat ini jam 7 pagi. Itu apa, Ustazah? Nah, ini saat ini bahasa Arabnya al-an. Ya, mudah Oh, kan? Al-an. Kita ingat ya. Jadi al-an. kalau kita mulai sekarang, nabda al-an. Gitu. Al-ana, gitu. Kalau disingkat al-an. Tapi kalau kita baca kata lengkap, al-ana. Jam artinya as-sa'ah. Al-ana, as-sa'ah. Gitu ya. Al-ana as-sa'ah Terus khamsah. jam 7, Hamzah jam 5 ya Pak? Jam 7 kita bilangnya sa'ah sabi'ah. Sa'ah sabi'ah. Terus kalau pakai keterangan, kalau jam 7-nya pagi berarti sobahan. Kalau jam 7-nya malam berarti masaan. Nah, al-ana, as-sa'ah, as-sabi'ah, masaan. Gitu. Coba diulangi Pak. Al-ana as-sab'ah ana as-sabi'an. Al-ana as-sa'ah, jadi pakai ain, sa'ah pakai ain. Al-ana as-sa'ah as-sabi'ah masaan. As-sabi'ah masaan. Tamam, sahih. Sab'ah as-sabi'ah. Aduh. Sa'atun, ya. Sa'ah. Sa'atun sa'ah. Ya, sa'ah. Jadi kalau jam 5 sa'ah khamisah. Jam 1 sa'ah wahidah. Ya, nanti kita ada pelajaran jam sih. Siap. Ya, jadi al-ana as-sa'ah as-sabi'ah masaan. Oke. Kemudian lagi Bu Indri sekali lagi. Al-babu amama al-tulabun. Oke. Al-babu amamatulab. Oke ya. Ya di sini kita masih ada tas. Kira-kira tas bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Haki. Tadi ya, benar tadi Pak Riki? Haki batun. Benar-benar. Haki batun. Ya, pakai ha, terus pakai kof. Nanti ada tulisannya sih setelah slide yang ini. Haki batun. Gitu ya. Jadi kita ngelihat di sini ada haki batun. Tadi benar ada kita pakai kata kerja kataba dan jalasa yajlisu, tadi duduk menulis kataba gitu ya. Kemudian tadi jam ada saatun gitu. Kalau kelas bahasa Arabnya apa tadi kelas? Ada tulisannya di kiri atas. Madrasah. Madrasah tempat belajar sekolah. Nah, kalau kelasnya dia kita bilang faslun. Makanya di kiri atas ada tulisannya faslun. Oh, faslun. Oke, tadi kita lihat babun, kita lihat kitab, maktab, saburah udah semua ya. Oke, atali kita next. Oke. Nah, di sini, itu tas bahasa Arabnya haqibatun. Haqibatun. Sebenarnya dia tas apa aja bisa haqibatun, bisa koper, bisa tas sekolah, tas buat tas samping buat cewek itu juga tetap haqibatun. Kemudian kita punya kolamun, ya. Coba kita setelah Ana bilang saatun, nanti kalian berdua ngikutin ya. Dari yang sebelah kiri dulu aja, kiri atas ya. Saatun. Sa'atun. Sa'atun. Tadi artinya jam itu ya, saatun. Kemudian ajlisu yang bawah. Ajlisu. Nah, jadi kalau saya yang duduk, kalau saya pasti depannya a. Diingat-ingat kalau saya depannya a. Gitu ya. Jadi kalau saya duduk ajlisu. Gitu ya. Kemudian kita lagi di tengah atas darsun. Darsun. Oke, apa tadi artinya darsun? Darsun mengajar. Pelajaran. Pelajaran. Oh iya, pelajaran. Pokoknya mirip-mirip. Madrasah itu sekolah karena tempat belajar itu sekolah. Mudarris ya, itu karena yang memberikan daras, mudarris itu yang memberi pelajaran, itu guru.
Nah, selain mudaris, kan mudaris dikasih nama mudaris karena dia memberikan darsun, pelajaran. Nah, kalau yang di sini ada muallimun, dia dibilang muallim karena yang memberi ilmu. Ya, jadi kayak bahasa Indonesia kan juga ada guru, pendidik, ustadz kan macam-macam juga kan, pengajar gitu-gitu. Jadi kalau pengajar lebihnya ke mudaris, kalau pendidiknya muallim karena memberi ilmu kan, mirip-mirip juga. Bisa mudaris, bisa muallim. Jadi anak bener, anak bilang ana mudarrisah, ana muallimah gitu juga sama. Ya. Oke, Kalau muallimun. Kalau Ya. ini Ustazah ada perbedaan nggak antara dosen gitu, pengajar di universitas dengan pengajar di sekolah? Oh iya, ada. Kalau dosen biasanya dibilangnya muhadirun, karena kuliah itu bahasa Arabnya muhadoroh. Oh, muhadoroh. Nanti kita ada bab yang kuliah itu pertemuan keempat tentang kampus, tentang muhadoroh gitu-gitu ada pertemuan keempat. Oke, siap. Jadi perbedaannya muallimun yang ngasih ilmu, mudarisun yang ngasih pelajaran kan pengajar gitu. Tapi artinya sama, yang penting guru gitu. Muallim, mudaris gitu ya. Ya, kemudian kita punya kolamun, kitabun. Nah, ini juga enak nih. Kita menulis kataba, buku, kitab. Kalau meja, maktab, mirip-mirip kan jadinya. Maktab ya. Kataba, kitab, maktab. Kita belajar, nata'allam, yang mengajar, muallim, ya kan? Ilmu, ilmun gitu. Jadi mirip-mirip semuanya, satu turunan kata. Oke, kemudian kolamun. Haqibatun. Itu ya. Oke, atali. Siap. Oke. Kita punya, ini sama sih bahasa Indonesia sama bahasa Arab, kursiyun ya. Kursiyun. Tolibun. Sa'atun. Astami'u. Nah, oke. Coba dibaca ikro'i Bu Indra. Biasanya kalau di bahasa Arab kita bilang Bu itu sayyidah. Jadi buat tempat ibu-ibu sayyidati gitu. Sayyidah Indra yang kan ada 3 baris tuh kalimat lengkap. Nah, coba baca yang bagian pertama dulu. Ikro'i al-awwal. Yang adhabu titik. Ashabu ilal madrasatis sab'ata sobahan. Oke. Artinya tahu nggak Bu? Adhabu ilal madrasati as-sa'ata as-sabi'ata sobahan. Tadi kita udah dibuat kalimat ini dari Pak Riki tadi. Ashabu tuh Dhahaba yadhabu. menghitung ya? Bukan. Oh iya, tadi kelewatan ini yang sebelah kiri. Yang biru itu ada kosakata adhabu tadi belum kelewatan. Adhabu itu kan gambarnya ada anak kecil jalan. Itu adhabu artinya pergi. Jadi saya pergi, adhabu. Adhabu. Saya pergi. Kelewatan tadi itu kosakatanya sebelah kiri yang biru ya. Adhabu. Itu. Saya pergi. Saya pergi ke sekolah jam 7 pagi. Okay. Adhabu ilal madrasati as-sa'ata as-sabi'ata sobahan. Okay. Kemudian ikro Pak Riki yang kalimat yang kedua al-jumlah asaniyah. Astami'u ya yang di bawah itu ya Ustazah ya? Iya, yang itu. Astami'u ilal muallimi fil fasli. Astami'u ilal muallimi fil fasli. Ma maknahu? Artinya? Saya mendengar ilmu yang benar. Fil fasli. Ilmu yang sebenarnya.
ilmu Ilmu di muallim. kelas. Ilmu di kelas ya. Oke. Fil Jadi fasli. saya mendengar muallim, nah itu gurunya. Jadi saya mendengar, Oh, jadi memang muallim itu yang memberikan ilmu, memang benar. Jadi Ya. saya mendengar orang yang memberikan ilmu, yaitu guru kan yang memberikan ilmu. Saya mendengarkan guru di kelas. Bahasa Arabnya astami'u ilal muallimi fil fasli. Oh, Jadi saya mendengarkan guru di kelas. Pakainya astami'u. 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 apa bedanya dengan ini Asma'u. asma'u ya, asma'u ya, asma'u. Jadi Sami'ah. dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kata murni, ada yang namanya kata yang ditambahkan. Jadi contohnya kayak darosa sama darrosa. Kalau ini sami'a sama istama'a. Atau kayak gofaro, istagfaro. Itu mirip kayak gofaro kan yang mengampuni, istagfaro jadi mohon ampun. Nah bedanya kalau sami'a mendengar, tapi lebih ke kayak contohnya nih asma'u tuyur, mendengarkan yang tanpa sengaja. Contohnya mendengarkan kicauan burung gitu. Jadi kita diem aja lewat-lewat kan kicauan burungnya, atau misalkan rumahnya di dekat jalan raya dengar suara kendaraan gitu. Itu kan tanpa disengaja. Tapi kalau astami'u itu yang dengan memperhatikan dan dengan disengaja. Bedanya itu. Kayak bedanya kalau bahasa Inggris kan hear sama listen ya kan. Kalau hear tuh dengar aja lewat-lewat gitu kan. Dengar kicauan burung, dengar suara kendaraan. Tapi kalau misalkan pelajaran itu kan yang butuh memperhatikan. Kita pakainya listen kayak astami'u gitu. Jadi bedanya cuma itu. Makanya sama-sama dari sin, mim sama ain, cuma dia ada kata tambahan itu pasti maknanya juga bertambah gitu. Sama kayak gofaro, Allahu yakfir, Allah mengampuni, ya kan. Tapi kalau astagfir ditambahin sin sama ta, jadinya memohon ampun. Jadi bukan mengampuni lagi, tapi memohon ampun. Sama kayak ini, sami'a sama istama'a. Asma dan astami. Asma cocoknya ke yang tidak tanpa memperhatikan gitu. Tapi kalau astami nggak cuma mendengar aja, tapi dengan memperhatikan juga, dengan sengaja, menyimak lah mungkin kalau bahasa kita cocoknya ya, menyimak. Kan kalau menyimak itu pasti sengaja dan memperhatikan ya kan. Kalau cuma mendengar aja belum tentu ya. Beda ya, astami'u menyimak lah paling enak ya berarti kita. Tapi menyimak itu bisa mendengar, bisa membaca ya kalau bahasa Indonesia ya. Berarti Iya. mendengar dengan menyimak berarti gitu ya. Jadi gimana sih bahasa Indonesianya? Padahal dari kata simak juga menyimak ya. Tapi menyimak tuh bisa menyimak suara, bisa menyimak penjelasan, bisa menyimak bacaan ya, macam-macam ya. Saya menyimak guru di kelas, astami'u ilal muallimi fil fasli. Fil fasli. Kemudian yang ketiga, coba dibaca lagi Bu Indri, ikro'i asalis yang ketiga. Albasul komisol ahdoro. Oke. Jadi albasu artinya saya mengenakan, saya memakai baju. Karena baju bahasa Arabnya libas. Jadi albasu pakai baju, langsung objeknya masuk ke kata kerja. Saya berbaju juga bisa langsung. Kayak bahasa Indonesia ya, saya memakai baju kan ada kata kerja memakai baru baju. Tapi kalau ini langsung saya berbaju. Komiso, komis artinya kemeja. Oh, komis kemeja. Kemeja, komis. Albasul komiso, nah, saya memakai kemeja. Ahdor itu warna. Ada yang tahu warna apa ahdor? Hijau. Hijau. Sahihah. Albasul komisol ahdor, saya memakai kemeja hijau gitu. Oke, berarti adhabu ilal muallimi fil fasli, astami'u ilal muallimi adhabu ilal madrasati as-sa'ata as-sabi'ata sobahan. Tadi saya berangkat atau saya pergi ke sekolah jam 7 pagi. Astami'u ilal muallimi fil fasli, saya menyimak guru di kelas. Albasul komisal ahdor, saya memakai baju hijau. Oke. Kita coba Pak Riki dulu ya. Merangkai cerita kegiatan sehari-hari
dengan 3 kalimat ini. Contohnya, waktu pagi, Pak Riki perginya kemana, jam berapa, kemudian menggunakan baju apa, langsung 2 juga nggak apa-apa. Atau pakai astami'u, yang lain juga nggak apa-apa. Coba dipakai gitu, 3 kalimat ini. Dari adhabu, atau as-sa'ah, atau albasu. Gitu. Sebentar ya Ustazah ya. Oh iya, iya. Kalimatnya dulu nih. Saya pergi ke warung kopi untuk warung kopi tadi di sini asaba. Iya, jam berapa gitu. Oh ya, saya pergi ke warung kopi jam 7 pagi. Azhabu ilal warung kopi ya. kita bilang makha, karena kopi bahasa Arabnya kohwatun. Nah, tempat kopi jadinya makha. Pokoknya bahasa Arab itu identiknya kalau depannya ma itu artinya tempat. Jadi kayak tempat pelajaran madrasah, tempat kohwah itu kan kopi. Jadi makha gitu. Jadi warung kopi bahasa Arabnya makha atau kafe gitu-gitu, makha, tempatnya kopi gitu. Coffee shop. Oke. Azhabu ilal makha as-sa'ah jamnya dulu Pak, as-sa'ah. As-sa'ah as-sab'ah sobaha. Azhabu ila makha as-sa'ah as-sa'ata sab'ah as-sa'ata sab'ah sobaha. Mungkin langsung pakai baju apa atau albasu khamisa al-nahya. Saya memakai kemeja warna putih. Biasanya putih kita bilangnya abyad. Abyadu pakai dot. Jadi albasul qamisal abyadu gitu. Albasul qamisal abyadu. Abyad. Oke, kemudian kita coba Bu Indri pergi kemana gitu. Kalau misalkan ke pasar atau ke toko gitu, nanti kita terjemahkan bareng-bareng. Atau bahu al-arus fil matok bahu asa-ata 8 tuh apa? Samaniyatun sama nun ya? As-saminah. Jadi kalau jam itu dia panjang. Sabi'ah, saminah, tasi'ah gitu-gitu. As-saminah sobahan. Albasu komiso azroku. Azrok, biru ya. Enggak, biasanya kalau gamis kita bilang jubah ya, sama kayak bahasa Indonesia jubah juga. Jubah. Oh, bahasa gamis bahasa Arabnya jubah. Iya, jubbatun gitu. Jubbatun. Berarti albasu jubbatun azroku. Oke, sampai sini nggak ada yang ditanyakan. Kita lanjut slide Atali. Yalla ikro, coba dibaca Pak Riki. Jadi selang-seling ya, Pak Riki garis pertama, terus Bu Indri kedua, pertama kedua gitu ya. Mutawalian kita bilang, ganti-gantian. Mutabadil, ganti-gantian, terus menerus gitu. Mutabadilan. Ana tolibun fil madrasati fil haqibati arba'an. Saya tuh gimana? Ini per baris. Oh, per baris. Oke. Diulang ya. Iya, diulang. Ana tolibun fil madrasati.
Fil haqibati arba'atu kutubin wa qalamin. Hazhabu ilal madrasati sa'atas sabi'ata sobahan. Ajlisu alal kursiyyi fil fasli. Astami'u ilal muallimi fil fasli. Tamam, sahih. Sudah lancar semua ya. Coba dari segi artinya, ana talibun fil madrasati. Saya belajar di sekolah. Saya murid di sekolah. Ya, ana talibun fil Saya madrasati. ana Murid talibun. talibun. Fil hakibati, tadi apa hakibah? Di dalam Hakibah tas. di Nah, dalam tas. arba'atu 4. Empat kutubin. Jadi Buku. kutub itu, nah, buku. jadi dalam bahasa Arab itu kan kalau udah bahasa Inggris kita kalau dari singular ke plural dari bentuk satu ke jamak itu kan tinggal nambahin s. Kalau dalam bahasa Arab dia ada yang berubah dari kitabun jadi kutubun gitu. Jadi arba'atu kutubin karena bukunya banyak jadinya bukan kitab lagi tapi kutub gitu. Kutub. Fil hakibati arba'atu kutubin wa qalamin. Kemudian yang 4 kalimat buku dan selanjutnya. pulpen ya. 4. Iya, pulpennya satu aja tapi. Jadi bukunya 4 tapi pulpennya 1. Karena nggak ada keterangan jumlahnya kan. Iya. Kolam. Berarti Jadi kolam itu kalau jamak juga berubah, bukan kolam. Iya, jamaknya pulpen aqlamun. Jadi panjang. Dia beda bentuk jamaknya macam-macam. Nggak pasti gitu. Kayak kitab jadi kutub. Nanti kita step by step kita sebut terus gitu ya. Kolamun jadi aqlamun, lamnya jadi panjang. Sama kayak pintu kan babun jadi abwabun. Kolamun aqlamun jadi panjang. Ya. Jadi kita kalau mau menjelaskan di tas ada apa aja, kita bilang fil hakibati titik-titik gitu. Oh ya. Coba Bu Indri, madza fil hakibati? Maksudnya di tasnya Bu Indri gitu. Ada apa aja? Nanti kita coba terjemahan kosakatanya. Fil hakibati apa? Fulus. Apa ya? Tisu. Tisu kita bilang bahasa Arab mandilun. Terus apa lagi? Udah itu aja deh. Sama. Jadi fil hakibati fulusun wa mandilun. Coba kalau Pariki. Sebentar, di dalam tas saya ada laptop, dompet, dan handphone. Oke. Pertama laptop bahasa Arabnya hasubun, pakai h yang bersih. Hasubun panjang. Hasubun. Nanti kita ada sih yang di slide ini paling bawah laptop itu ada hasubun, tulisannya nanti ada. Terus yang kedua dompet bahasa Arabnya syantotun, pakai shin, syantoh. Nah, kalau uang doang kan fulus. Nah, kalau dompetnya syantotun. Pakai to. Syantoh. Oke, dan handphone? Handphone biasanya kita bilang jawal. Jawal. Iya, pakai jim. Jawalun. Jadi di slide yang kedua, yang materi kedua kita bahas tentang nomor HP. Jadi nanti ada tulisan jawalnya nanti. Ada materi itu juga tentang tanya nomor HP, tentang aplikasi gitu-gitu deh. Tapi slide kedua, berarti pertemuan kedua atau ketiga gitu. Jawalun. Jadi kalau bilang fil hakibati apa aja tadi? Fil hakibati hasabun wa syantatun wa jawalun. Tamam. Ya, jadi kita bisa bilang fil hakibati hasubun syantotun wa jawalun.
Atau tadi ada juga fulusun wa mandilun. Jadi tisu itu mandilun. Mandilun. Oke. Kemudian kalimat selanjutnya tadi udah ya diulangi ya. Adhabu ilal madrasati as-sa'ata as-sabi'ata sobahan. Jadi panjang as-sa'ah as-sabi'ah gitu. Kalau jam 8 as-saminah. Nanti yang jam-jam ada sendiri sih materinya. Ajlisu alal kursiyyi fil fasli. Astami'u ilal muallimi fil fasli. Oke, atali kita lanjut. Siap. Bentar saja. Ya. Maaf ya oh ya lanjut terus slide selanjutnya. Ini oke. Sekarang setelah dari madrasah ya, biar nggak belajar terus kita jalan-jalan ke hadiqah. Ya, makanya adarsu asani ya. Pelajaran yang kedua kita fil hadiqati. Ya, hadiqah artinya taman, kebun. Kalau di Jawa kita bilangnya alun-alun. Alun-alun. Alun-alun kota, alun-alun kecamatan gitu. Hadiqah. Hadiqatun. Ya, sekarang kita keluar dari sekolah, kita jalan-jalan ke hadiqah ya. Nadhabu ilal hadiqati. Oke, atali. Nah, kita mulai dari kanan dulu. Sebelum ke hadiqah, kita cerita dari pagi dulu. Oke, coba ikutin bareng-bareng. Astaikidu. Astaikidu. Oke, kira-kira ya, panjang ya, astaikidu. Itu sebenarnya dia sama dengan bentuk kata kerja astaghfiru. Kan kita sering kan astaghfiru. Jadi emang dalam bahasa Arab itu kata paling panjang itu 7 kata. Kayak astaghfiru itu 7 kata, 7 huruf ya. Kalau dalam kata benda 7, tapi kalau kata kerja 6 deh, 6 beda-beda. Kalau kata kerja 6, itu paling panjang astaikidu, astaghfiru itu paling panjang. Jadi udah itu paling enggak ada yang lebih panjang dari itu kok. Astaikidu. Ma makna apa artinya kalau dari gambar? Bangun. Aku bangun Pagi. Bangun tidur. Astaikidu. Ya, jadi karena ada a itu saya bangun tidur. Dan oke. Lanjut lagi ikutin setelah Ana. Agsilu. Mencuci muka. Iya. Mukanya setelahnya yang gambarnya. Agsilu al-wajha. Jadi wajah dalam bahasa Indonesia sama aja wajah dalam bahasa Arab. Sama-sama. Pokoknya banyak deh nanti yang sama ya. Jadi kalau cuci muka, agsilu al-wajha. Agsilul wajha. Coba diikutin. Agsilul wajha. Agsilul wajha. Oke. Albasu. Oke, jadi kalau pakai baju albasu. Oke, kita urutkan. Astaikidu summa agsilul wajha summa albasu. Astaikidu summa agsilul wajha summa albasu. Oke, itu ya kita pakai. Jadi sebelum ke hadiqah kita siap-siapnya mulai dari bangun tidur, astaikidu, agsilul wajha, kemudian albasu. Oke. Ini bisa kita pakai ya. Suma itu lalu. Bisa lalu, kemudian bisa. Jadi saya bangun, kemudian cuci muka, kemudian gitu. Jadi pakai summa, pakai sa yang titik 3, sa. Sa itu kan. Summa agsilul wajha. Agsilul wajha summa albasu. Ya, itu ya. Oke. Atali, next. Sebentar. Jadi kita pakai ya astaikidu, agsilu, albasu. Sekarang kita mau cerita, saya bangun tidur jam 5 gitu. Jam 4. Kan sekarang subuhnya jam 4:04 kalau di Jawa Timur nih. Bangun jam 3 berarti coba. Saya bangun tidur jam 3. Berarti apa tadi bahasa Arabnya? Saya bangun tidur jam 3. Saya bangun tidur. Astaikidu. Jam? Sebentar. As-sa'ata. Jam 3.
As-salasata. Asalas, Oke. asalasata, As-salisata, jadi kita panjang. Salisah. Sabi'ah gitu. Jadi sama nanti bentuknya. Salisah. As-sa'ata, as-salisata, sobahan. Oke. salisata, sobahan, Oke. salisata, oh salisata. Oke, kita lanjut di sini. Kita punya dari kanan atas dulu ya. Oke. Kulu ba'di. Berarti kulu itu katakan ba'di setelah saya. Kulu ba'di syajaratun. Syajaratun, Syajaratun. Oke. Jelas ya artinya apa makna? pohon. Pohon. Kemudian asyrabu. Asyrabu. Asyrobu, Oke. Ma makna? Saya minum. saya minum. Kemudian usyahidu. Usyahidu, Jadi ada Usyahidu. panjangnya ya. Usyahidu. Usyahidu. Ma makna? Apa kira-kira tuh? Saya menyaksikan. Iya, bisa menyaksikan, lihat-lihat sekitar gitu kan. Biasanya kalau orang ke hadikoh kan ngelihat-lihat pemandangan kan. Jadi kita pakainya kata kerjanya usyahidu. Saya melihat-lihat atau saya menyaksikan. kata dasarnya apa? Syahada yusyahidu. Karena ana jadi usyahidu. Jadi syahnya emang asli panjang. Syahada. Sama kayak kalau di dalam Al-Quran tuh fiilnya apa? Qatala. Yang qatalahumullah gitu kan. Qatala. Yuqatilu. Syahada. Yusyahidu. Gitu. Menyaksikan ya. Menyaksikan. Panjang ya. Syahada itu menyaksikan. Ya. Karena kalau cuma syahida yang nggak panjang itu artinya saya bersaksi kayak asyhadu Allah itu kan saya bersaksi kan. Tapi kalau syahada panjang jadi menyaksikan. Jadi mirip sebenarnya dari satu rumpun kata. Asyhadu Allah saya bersaksi. Usyahidu saya menyaksikan gitu. Gitu. Tapi enaknya kalau di bahasa Indonesia kalau menyaksikannya ke kebun kan enaknya melihat-lihat gitu. Tapi sama aja kan. Iya. Tapi asyhadu boleh juga Ustazah. Kalau di apa tuh kan asyhadu saya bersaksi. Iya, saya bersaksi kan kalau saya bersaksi sama menyaksikan kan beda arti jadinya, tapi dari satu rumpun kata kan. Oh gitu. Makanya kalau saksi syahid kita bilangnya. Syahid. Kan ini ada iya dari kata yang asyhadu kan asyhadu saya bersaksi. Makanya kalau dalam Al-Quran itu syahidaini min rajulaini berarti dua saksi dari laki-laki gitu kan. Atau boleh saksi rajulun wa imra'atani gitu ya, yang surat Al-Baqarah itu. Kita boleh saksi itu dari dua laki-laki atau satu laki-laki dua perempuan gitu ya. Syahid. Makanya orang yang mati syahid juga dibilang syahid karena selain langsung ke medan perang menyaksikan, terus mereka juga langsung bertemu dengan Allah, makanya dibilangnya syahid gitu. Mirip juga artinya. Jadi satu rumpun kata kita lihat konteksnya, cocoknya di saksi, menyaksikannya objeknya siapa. Kalau syahid yang mati syahid langsung bersaksi bertemu Allah kan gitu. Syahid. Syahid. Oke. Kalau syuhudul sama juga ya Ustaz. Kalau syuhudul menyaksikan. Kan ada di hadis itu syuhudul kasrah fil wahdah. Menyaksikan yang banyak kepada yang satu gitu. Dia bentuk jamak udah. Jadi kalau satu kan dia tadi syahida gitu. Tapi kalau udah banyak syuhud gitu. Jadi banyak. Gitu, syuhud. Jadi bentuk plural sama singularnya, bentuk single sama jamaknya itu tadi. Jadi banyak jamak yang bentuknya u juga kayak tadi kitab kutub gitu kan. Syuhud gitu. Tapi itu wawunya panjang kan syuhud. Ya. Tadi kan kita udah pakai kata asyrobu. Nah, sekarang kita mau minum apa? Nah, di sini kita punya minumannya kulu ba'di asirun. Asyirun. Asyirun. Burtuqalun. Burtuqalu. Nah, jadi kalau asir itu artinya jus jeruk, jadinya asirul burtuqal. Oh, digabung.
Ya, jus jeruk gitu. Asyirul burtukol. Ashiru burtukol. Ya, jadi saya minum jus jeruk, bahasa Arabnya jadinya Ashrabu asyirul Ashrabu ashiru burtukol. burtukol. Ashrobu asirul burtukol gitu ya. Minum jus jeruk. Jadi jeruknya aja burtukol, jusnya aja asir. Jadi misalkan digantinya jus pisang. Nah, enggak enak kalau jus pisang, enaknya jus mangga ya. Mangga juga bahasa Arabnya manja gitu sih. Jadi cuma Manja. kan orang Arab kan nggak bisa ngomong goin kan, jadinya jim. Jadi mangga manja gitu bilang. Asir manja gitu bisa bilang. Asir apalagi ya contohnya. Ini melon. Melon bahasa Arabnya kantoluk. Kan Itu kayak bahasa Latinnya kan sama kan. Melon bahasa Latinnya kan kantoluk gitu ya. Asir kantoluk itu jus melon. Asir apalagi jadi Apel. buah-buahan ya. Apel, tufahah. Tufahah. Asyir Tufahatun. tufahah. Jus Asyir apel, tufahah. asir tufahah. tufahah. Coba kalau pertanyaannya apa yang kamu minum? Ya, misalkan nanya mada tashrobu, jawabannya ashrobu asir burtukol gitu ya. Kayak contohnya Ana nanya ke Pariki dulu. Mada tashrobu? Ashrabu asyir burtukol. Coba Bu Indri pengen minuman yang lain gak coba? Mada tashrobu? Ashrabu asir tufahah. Oke, asir tufah. Ya. Kemudian kita punya lagi, biasanya di hadikoh tuh pasti ada kolam. Nah, kolamnya ada kulu ba'di asmaku. 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 Asmak itu sebenarnya dia bentuk yang plural, soalnya pasti ikannya banyak kan kalau di kolam. Jadi kalau satu ikan aja, samakun. Samakun. Ya, kulu ba'di samakun. 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 Tapi kalau di kolam pasti ikannya banyak kan, jadinya asmaku. Asmaku. Sama kayak tadi, kolamun, aklamun, samakun, asmakun. Jadi gitu. Jadi banyak ikan. Jadi contohnya, apa bahasa Arabnya? Saya melihat-lihat ikan, jadinya Asyahidu Asmakun. asmakun. Oke, usyahidu asmak. Usyahidu asmak. Asmakun. Oke, terus bawahnya lagi, kulu ba'di hamra'u. Hamra'u. Hamro'u. Kita sering dengar kan ada kata Humairah. Humairah itu kan yang pipinya kemerahan. Memang hamra itu artinya merah. Ya, makanya ada ini loh Alhamra, tahu kan Alhamra yang di Hispania, yang di Spanyol Alhamra, yang udah masuk daerah Spanyol ya Alhamra ya. Itu kan karena memang dibangunnya pakai batu batanya warna merah, makanya dibilangnya Istana Alhamra. Dari kata ini Hamro, ya. Hamro, Humairah, pipinya kemerahan. Kalau Alhamra itu nama istana yang dari batu batanya warna merah. Makanya emang warnanya merah batu batanya. Jadinya istananya Alhamra. Dari kata Hamro. Jadi Alhamra gitu, tapi di biar mudah pengucapannya jadi Alhamra gitu kan biasanya. Nah, kemudian kalau kuning, kulu ba'di sofro'u. Sofro'u. Itu kuning ya. Makanya ada di Al-Baqarah waktu Bani Israel nanya sapi betina yang mereka harus sembelih itu warna apa? Maka di situ ada ayatnya safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Mereka harus menyembelih sapi betina yang warnanya kuning emas kan dibilangnya gitu. Nah, jadi ada dalam Al-Qur'an safra'u artinya kuning. Jadi di sini kita mau cerita aja. Saya sedang melihat-lihat ikan yang warna merah sama warna kuning. Berarti bilangnya usyahidu asmak, al-asmak ya, sofro dan hamro, wahamro gitu kita bilang. Sofro wal hamro. Iya. Ikan-ikan yang warna merah sama warna kuning gitu. Usyahidu al-asmak hamro wa syafro. Wasofro.
Sofro. Ikan mas kayaknya, ikan yang sofro ya, ikan mas. Ikan hias. Iya, ikan Kolam hias. ikan apa, Ustazah? Oke, Di kolam itu bahasa Arabnya haudun. Haudun. Jadi kalau kolam ikan, haudun lil asmak. Haudun lil asmak, kolam untuk ikan gitu. Jadi Oh gitu. haudun. Haudun. Lil asmak. Oh, Tapi haudun doang udah kolam. Haudun Biasanya kan lil macam-macam ya, asmak. ada kolam yang buat renang, kolam buat ikan gitu. Jadi kita bilang haudun lil asmak. Haudun lil asmak. Kolam Haudun untuk lil ikan. asmak. Pokoknya kalau satu ikan sama kun. Oke, nanti ada Atali. Nah, selanjutnya mungkin malam ini sampai slide ini dulu ya. Karena selanjutnya itu masih ada pelajaran tentang kelas virtual. Nah, tapi kita sampai hadikoh aja berarti hari ini. Habis ke madrasah kita masih hadikoh. Oke. Kulu ba'di komisun. Komitun. Asmakun. Asmakun. Ashrabu. Ashrobu. Agsilu. 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 Astaikidu. Astaiqizu. Oke. Coba untuk yang kalimatnya ini kan ada 4 kalimat. 2 pertama Ikro Pak Riki, 2 terakhir Ikroi Bu Indri. 2-2 ya. Usyahidul asmaka fin nahri. Agsilul wajha. Albasul komisol ahdoro. Ashrobu ashirol burtukol. Mungkin yang tadi belum kita pakai kosakatanya fin nahri ya. Nahrun itu kayak Nahru Bengawan Solo, Sungai. Nahrunil, sungai. Jadi usyahidul asmaka fin nahri. Ya, saya melihat-lihat ikan di sungai. Agsilul wajha, cuci muka. Albasul komisal ahdor. Ashrabu asiral burtukol. Ashrobu ashirol. Kalau pasar apa Ustazah? Saya melihat Sukun. ikan. Hah? Sukun. Pakai kof. Pakai sin. Sukun. Oh. Nah, pakai kof. Sukun. Kalau pantai? Sahilun. Sahilun. Pakai hak. Sahilun. Jadi pantai Pangandaran. Sahil Pangandaran. Sahil. Oh. Usyahidul asmaka fisukun. Ya. Di pasar. Kalau di pantai fisahili. Kalau di sungai finnahri. Di laut? Kalau laut fil bahri pakai hak. Fil bahri. Finnahri, fil bahri, fisuki, fisahili gitu ya. Jadi kalau pantai sahil, kalau laut bahri, kalau pantai nahri gitu. Nahri sungai sama juga ya Ustazah ya. Nahri sungai sama pantai beda. Ya Nahri sungai. Sungai. Kalau pantai tadi sahil. Oh, Syahil. Sahil Pangandaran. Syahil. Agsilul wajah, mencuci muka. Saya mencuci muka. Jadi wajah bahasa Arab bahasa Indonesia sama. Wajah. Baik, kita banyak banget serapannya. Jadi mirip-mirip kok nanti. Mudah nanti kosakata bahasa Arab. Oke. Fi soal. Sampai sini ada yang ditanyakan. Fi soal. Gitu. Itu akhdoru tadi apa? Lupa. Hijau. Oh, hijau. Jadi kita baru 3 warna ya. Hamro merah, sofro kuning, ahdor ya. Hijau. Ahdor hijau ya. Albasu saya memakai kemeja warna hijau. Hijau. Ashrabu ashiral burtukol.
Kalau hamro itu kan buat mu'anas kan ya? Iya. Kalau yang mudzakkar ahmar. Terus kenapa pakainya hamro? Karena Bukan. tadi ikannya banyak. Oh, kalau Jadi ikan banyak pakainya mu'anas. iya. Jadi dalam bahasa Arab itu kaidahnya kullu jam'in mu'annas. Semua yang jamak jadi mu'annas gitu. Oh, begitu. Oke. Dia walaupun dia awalnya mudzakkar gitu ya, sama kun, kitabun, tapi kalau dia sudah jamak bentuknya dia jadi muannas. Jadi sama logikanya dengan kalau cowok itu dia harus berani, harus sendiri berani gitu kan. Kalau dia udah gerombolan jadi muannas gitu jadi. Oh, jadi perempuan. Iya. Makanya semua walaupun dia mudzakkar, walaupun dia gendernya cowok tuh, tapi kalau udah jamak dia jadi muannas. Tapi di sini untuk yang benda ya sebenarnya, untuk yang guru akil, bukan yang orang sebenarnya. Bukan yang untuk yang guru, murid itu kan orang yang berakal gitu. Ini yang untuk yang benda yang enggak berakal. Contohnya tadi ikan, buku gitu-gitu kan, kutub jadinya hamro gitu. Jadi pakainya yang gender cewek gitu. Jadinya muannas. Logikanya gitu, semua yang jamak dari benda dia bakal jadi muannas. Oke, ya. Oke, soal akhir, pertanyaan lagi. Lah. Yalla natakallam bil arabiyah bil mufradat jadidah. Kita coba ngomong pakai bahasa Arab dengan kosakata yang baru tadi. Fil madrasah, fil hadikoh gitu ya. Jadi argo uridu wa uhibbu, saya lebih suka wad'ul jumlah, langsung ngomong, bikin kalimat gitu. Jadi kita bakal seringnya bikin kalimat pokoknya. Ya pokoknya jangan bosan-bosan buat kita ngarang kalimat terus bisa jadi yang sekarang tadi baru fil hadiko, fil madrasah. Nah yang kita ketemu lagi insya Allah yaumal khamis biidznillah, yaumal khamis. Nah ta'alam kita belajarnya fasal iftirodi tentang kelas virtual, masih di slide ini, yang nextnya nanti ada kelas virtual. Fasal iftirodi bahasa Arabnya. Tapi itu nanti cuma sedikit, berarti langsung lanjut slide kedua. Siap. Tamam? Siap. Tamam. Pokoknya semangat belajar bahasa Arab ya. Hamasah, semangat, hamasah. Naktafi huna, naktafi kita cukupkan huna sampai di sini gitu ya. Naktafi huna. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga belajar kita bermanfaat dan Allah mudahkan belajar kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Syukron ma'an naja ilal liqa. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ma'assalamah Ustazah Bunda.